wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Babu karahati qaulil insani fid du'a Allahumma ighfirli in syi'ta. Dibenci seseorang berdoa dengan mengatakan, ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau. Seakan-akan Allah terpaksa. Bal yajzim bit talab, tapi hendaklah dia menguatkan tuntutannya, memastikan tuntutannya. Jadi ini menggambarkan orang yang berdoanya tidak serius, tidak yakin akan diijabah, dan yang kedua menggambarkan seolah-olah Allah terpaksa, ya. Belas kasihan. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yaqulanna ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan, Allahumma ya Allah, ighfirli, ampunilah aku, in syi'ta, jika engkau mau. Allahumma rahamni in syi'ta, ya Allah, berilah aku rahmat jika engkau mau. Li'azimil mas'alah, hendaklah dia menguatkan permohonannya. Fa innahu la mukriha lahu, karena Allah tidak ada yang bisa memaksa dia. Wa fi riwayatin li Muslim, ini hadis muttafaq alaih dalam riwayat Muslim, walakin liya'zim, hendaklah dia menguatkan, wa liyu'dhimir raghbah, dan membesarkan harapan. Fa inna Allah ta'ala la yata'adhamu syai'un a'tahu, karena Allah Ta'ala tidak ada sesuatu pun yang terasa berat oleh dia untuk diberikan. Jadi kalau mengatakan jika engkau mau, seakan-akan Allah itu berat, seakan-akan Allah terpaksa, tersopan, kurang adab, bukan kurang ajar lagi, kurang adab. Terlebih kan dalam hadis juga bab doa sudah pada tahu kita, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Kata Nabi, berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin diijabah. Jadi kalau kita mengatakan jika engkau mau, kitanya sendiri nggak yakin Allah ijabah nggak ya, mau nggak ya. Selain tadi seakan-akan Allah terpaksa, memaksa, harusnya tidak memberi jadi harus memberi, dan seakan-akan Allah berat untuk mewujudkan sesuatu. Ini merendahkan, ya, penghinaan. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Anas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza da'a ahadukum falyazimil masalah, jika salah seorang di antara kamu berdoa, hendaklah dia bulatkan permohonannya. Wala yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'atini, jangan kamu sekali-kali mengatakan, ya Allah, jika engkau mau berilah aku. Fa innahu la mustaqrihalah, karena tidak ada seorang pun yang bisa memaksa Allah, ya. Jadi sekali lagi, ini doa model seperti itu
dengan mengatakan in syi'ta, jika engkau mau, seakan-akan Allah berat untuk mewujudkan sesuatu, seakan-akan Allah terpaksa dan ada yang memaksanya, yaitu kita. Itu sama dengan merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, babu karahati qauli masya Allah wa sya'a fulan. Makruhnya mengatakan sekehendak Allah dan sekehendak fulan. Fulan itu kalau bahasa kita bapak, ya, ibu, ujang, neng, panggilan, ya. Cuma mau orang tua mau muda fulan, kalau perempuan fulanah. Kalau di kita kan beda-bedanya, bapak, ibu, ke yang sudah tua dewasa. Kalau ke anak muda ujang, neng, ya. Kalau di Arab fulan, fulan itu bapak anu gitu. Kalau orang dewasa, kalau orang anu, ya, orang itu, fulan itu, orang itu, gitu terjemahnya. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan. Janganlah kamu mengatakan sekehendak Allah dan sekehendak fulan, walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulan. Sekehendak Allah kemudian sekehendak fulan, ya. Kalau mengatakan masya Allah wa syaa fulan, itu menyetarakan Allah dengan selain Allah, ya. Padahal kehendak manusia itu ada di bawah kehendak Allah. Wa matasyauna illa ay yasha Allah Rabbul alamin wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah, ya. Tapi kalau mengatakan masya Allah thumma syaa fulan, berarti syaa fulannya di bawah sya Allah, ya. Tentu hadis ini dalam konteks bahasa Indonesia tidak ada yang sepadan persis, tapi yang semisal mendekati itu banyak, ya. Jadi contoh, kalau kita mengatakan berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan berkat perkenan dari Bapak Presiden, nah itu berkat atas arahan dan bantuan dorongan moral dari Bapak Gubernur, nah itu musyrik itu, ya. Karena hadis ini dijadikan dalil oleh Ibnu Abbas untuk menjelaskan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan sekutu untuk Allah dan kalian tahu bahwa segala sesuatu itu la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'. Segala sesuatu yang ada terjadi di dunia ini hanya kehendak Allah, nggak ada kehendak selain Allah. Lalu kita mengatakan, ya, ini atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan atas bantuan dari bapak-bapak sekalian, ya. Itu berarti menyetarakan peran Allah dan peran manusia. Musyrik ini. Apalagi yang tidak disebutkan Allahnya sama sekali, kufur ini. Tapi tentu kufur nikmat, ya. Tadi juga syiriknya syirik amali. Bukan berarti orang itu kafir, tidak boleh disolatkan, ya, kalau dia mati, bukan. Kufur nikmat,
Bapak sakit apa? Ini saya sakit mah. Oh, coba dokter anu. Dan nyebut insya Allah ya. Dokter anu kemarin juga saya sakit ke sana sembuh oleh dokter anu. Nah ini kufur, ini kufur nikmat. Agak mendingan alhamdulillah coba ke dokter anu sembuh, ya pasti sembuh gitu. Nggak nyebut insya Allah ya. Ada memang disebut alhamdulillah, tapi disandingkan dengan dokter musyrik itu. Bagaimana yang tidak musyrik? Alhamdulillah dengan takdir Allah melalui dokter ini saya diberikan jalan kesembuhan oleh Allah. Nah itu peran Allah yang dominan. Dokter itu hanya sebagai wasilah. Nah itu jadi maksud Masya Allah thumma sya'a fulan dalam konteks bahasa Indonesia begitu ngomongnya. Iya, boleh kita menyandarkan ke kehendak manusia, peran manusia, tapi nomor 2 di bawah Allah ya. Udah masukkan aja sekolahnya ke pesantren anu. Anak saya juga alhamdulillah soleh. Nah hemat saya ini masih setara ini ya. Coba masukkan ke pesantren anu. Mudah-mudahan jika Allah berkehendak, ada takdirnya putra bapak bisa menjadi anak yang soleh gitu. Jadi posisi Allah tetap yang absolut. Peran pesantren itu mengikuti saja. Kalau hanya sekadar alhamdulillah anak saya juga dimasukkan ke pesantren anu, sekarang rajin anu ya, memang disebut alhamdulillahnya, tapi seakan peran yang mensolehkan itu pesantrennya, dan ini kekeliruan ya. Makanya kami sebagai guru, sebagai pengasuh pesantren sering mengingatkan, kalau anak bapak ibu soleh bukan gara-gara pesantrennya, takdir nawe soleh. Saur almarhum Ustaz Usman, budak yang ditakdirkan soleh mah najan hirupna di terminal di pasar teu masantren soleh we. Jadi jangan dikaitkan dengan pesantrennya. Pesantren itu hanya bagian dari amal solih yang mudah-mudahan bisa menjemput takdir, karena memang ya yang namanya keilmuan, kesolehan itu biasanya tergantung standar kependidikan di peradaban tersebut. Standar pendidikan di Indonesia ada, di Singapura beda, di Australia beda, di Timor Leste beda, antara di Bandung ya dengan di Manado beda, dan di Papua beda. Di Papua mah orang bisa Iqra 6 itu sudah hebat. Kalau di kita alhamdulillah, kalau baru bisa Iqra 6 ya belum apa-apanya, kalau belum sampai hafal Quran. Di kita kalau ada anak hafal Quran, wah orang tuanya menangis. Ya memang saya pun akan demikian. Tapi kalau standarnya ke zaman Imam Bukhari, hafal Quran lain naon juga Iqra genep. Hafal hadis di kita mustahil, ustadz nagese nggak bisa lah, saya nggak menemukan ya, saya pun belum, dan belum lah tong tidak tuh jika putus asa ya. Yang hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itulah al-hafid. Di kita saya sering bilang ke anak-anak yang menghafal Quran, kakarage apa 30 juz sebut al-hafid, itu penghinaan.
Yang disebut Al-Hafidh Ibnu Katsir, Al-Hafidh Ibnu Hajar lain apal Quran 30 juz pabalatak atuh. Al-Hafidh itu gelar untuk mereka yang kalau standar sekarang hafal kutubut tis'ah, 9 kitab hadis. Iya maka karapal Quran bari jeung loba poho, bari jeung teu diuji ngan setoran unggul. Ya. Ada saya kan ikut grup pesantren tahfidz dimasukkan oleh ada donatur di kita kan gerakan infak beras. Ya. Itu pesantren tahfidz kita masuk grup. Ya. Ada pesantren pakai player ya. Alhamdulillah Ananda Anu sudah hafal 30 juz hanya dalam waktu 2 tahun. Semoga donatur yang memberikan berkah gitu. Saya langsung aja tanya, itu ujiannya gimana? 1 hari per juz atau 5 hari ya, 30 juz dalam 5 hari atau 6 hari atau 1 hari 3 juz? Jawabannya hanya setoran saja. Itu setoran mah bapak ge bisa 2 tahun. Ya enak setoran juz 30 nya 1 bulan. Jeung setoran ada mau sajus nya. An-Naba setorkeun, An-Najiat setorkeun terus 2 tahun beres Pak. Ya. Ngan kitu teh apa urang setor An-Najiat An-Naba poho deui. Memang 30 juz. Lalu maaf, layakkah yang seperti itu diberi gelar Al-Hafidh? Menurut saya ini merendahkan gelar Al-Hafidh para ulama. Ya, jadi montong hayang JTK barudak ngapalkeun Quran disebut Al-Hafidh teu meunang. Ibaratnya memberikan gelar doktor kepada TK yang wisuda doktor teu pantes. Najan sarua wisudana mah kikituan. Begitu Pak. Ya mohon maaf bagi para Al-Hafidh di Indonesia. Saya nggak bermaksud menyinggung, hanya bermaksud mengabadikan gelar, jangan salah alamat. Ya. Masa TK yang baru lulus TK kita kasih gelar doktor, kan merendahkan. Ya, bukan karena saya dokter, bukan. Sekalian profesor, ya, kan merendahkan itu. Nah itu jadi mengapa standar Al-Hafidhnya sedemikian tinggi? Karena memang lembaga pendidikannya sudah banyak seperti itu. Nah ini ikhtiar kita menjemput peradaban yang lebih baik. Sejarahnya begitu. Mengapa lahir Sultan Muhammad Al-Fatih? Mengapa lahir Salahuddin Al-Ayyubi? Ya. Atau ada di YouTube ya video Sultan gara-gara poho sholawat ditagih hutang ngasih. Kok nyeke terlepas dari fikih sholawat kita yang berbeda dengan mereka? Coba presiden kita diingatkan begitu, ya, hutang negara gecan lunas. Boro-boro mayar hutang rakyat. Jadi mengapa kemudian sampai ada sultan-sultan yang soleh pemberani? Termasuk saya pribadi belum bisa mengikuti standar pendidikan sultan, karena standar pendidikan sultan itu menghafal Quran, menghafal hadis, menguasai syariat, jago perang. Eta jago perang nanu saya teh. Ya. Bahkan pelatihnya juga susah. Ya. Hafal hadis insya Allah, hafal Quran insya Allah. Iya jago perang. Nah, da urang mah tong boro-boro urang tentara urang lagi latihan unggul. Perang nama duka gitu. Latihan aya ketang perang paling mudah Santoso ya, teroris gitu. Berarti banding itu. Ya, kalau perang kayak Sultan Muhammad Al-Fatih ngelawan Age Romawi, menahan matu ngelawan Amerika, ya. Ini pendidikan sudah sangat maju. Jadi kita bikin pesantren, mengasuh pesantren hanya ikhtiar saja.
Yang menentukan nanti anak buruk atau baik bukan pesantren. Ya nggak boleh pesantren mengatakan alhamdulillah ini santri-santri kami bangga. Eta santri apal Quran soleh bukan karena pesantren, takdir Allah. Dan juga jangan kemudian cenah tong di pesantren etakeun budak abdi asup ka dinya. Naon cenah? Error. Kok menyandingkan anak yang error dengan pesantren? Ini masuk ke sini nih, ya. Seakan-akan anak itu rusak gara-gara pesantren eta. Musyrik itu, bahkan kufur itu, ya. Padahal segala sesuatunya berkat kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allah. Kemudian babu karahatil hadis ba'dal isya'il akhirah. Makruh ngobrol sesudah isya yang terakhir. Isya yang terakhir itu sholat isya awal maghrib, ya. Ini yang sering saya kampanyekan, ya. Kampanye mapan Pak, terus saya bolak-balik, pilihlah Bapak Jokowi begini, pilihlah Bapak Prabowo begini, di mana-mana pan gitu. Sekarang juga sedang pandemi kan, pilihlah gitu, bolak-balik. Saya juga begitu, tidak akan bosan. Mari kita berlakukan jam malam. Apa jam malam teh? Tadi juga PSBB jam 8 Alfamart KB tutup, ya. 9:30 ada perlu, nah tara rutup ditutung pagar sih, katutung pagar sih itu, ya. Cenah Pak Ustaz cenah PSBB deui, PSBM cenah gitu. Jadi jam 8 teh kudu tara rutup. Itu jam malam itu, ya. Atau misalnya jam malam di Palestina, artinya nggak boleh ada yang keluar malam, harus diam di rumah. Kalau keluar malam ditewak, ya. Jam malam berdasarkan hadis ini ba'da isya jangan hidup, tidur, ya. Jangan ngobrol, jangan nonton TV, jangan hiburan, sare. Dan itu sunnah Nabi. Sering saya jelaskan, Umar bin Khattab kalau pulang sholat isya memukul orang-orang yang ngobrol pada isya. Dah baheula can zaman TV, can zaman YouTube, ya. Jadi orang-orang itu istirahat itu sambil ngobrol-ngobrol dipukul. As-samaron awalal lail wa nauman akhirah. Samarote ngobrol-ngobrol, bercengkrama, bersenda gurau, mun aya nama cikopi udut, ya, catur gitu, ngalalobrol. Kamu sekarang ngobrol di awal malam, nanti di akhir malam tidur cenah gitu. Dan ini kan problem, mengapa kita susah bangun tahajud, ya. Di pesantren kami kan diberlakukan hikmah corona, laporan murojaah, ya, murojaah Quran dalam tahajud, berapa rakaat, berapa halaman, ya. Itu saya belum menemukan yang satu malam satu juz. Saya juga bikin, Mbak, share ke santri. Nya maksudnya malah yang kapuji ku santrinya suditing teu butuh pujian di santri. Maksudnya menyemangati, nih saya juga sama bikin, sok ayo pasabikul khairat. Saya nggak ngelupa di salah satu grup santri itu orang tua ada yang masuk. Nah itu nanya, Ustaz cenah itu subhanallah gimana cenah tiap malam satu juz? Enggak gimana, biasa aja. Biasa aja gitu. Satu malam satu juz. Alhamdulillah 30 juz dalam standar bacaan saya siang malam 11 sampai 12 hari. Jadi standarnya 2 hari itu 5 juz gitu, ya. 2 hari 5 juz berarti 12 hari 30 juz. Biasa-biasa aja.
Kenapa? Karena kita disiplin di sini. Ya. Ba'da Isya itu nggak boleh ada kegiatan hiburan, nonton TV. Nonton TV sejak awal nikah juga sudah diberlakukan. Bahkan sejak saya bujangan juga sudah diberlakukan. Nggak ada nonton TV pada maghrib, nggak ada, nggak boleh, haram. Mata usah cina nonton di LC tahing, nggak ada dalam kamus hidup saya LC. Indonesia Lawak Center, no? Indonesia Lawak Club. Tuh cina lawyer anggar tidak menyelesaikan masalah, membingungkan masalah. Nggak ada, mohon maaf. Kecuali kalau ba'da Isya itu buat taklim, buat sholat tahajud. Nah itu yang apalagi sekarang nih ya, saya sampaikan ke santri-santri, ini ada santrinya di sini. Menjelang berber, musim hujan, bangun berat. Kemarin kan sudah musim hujan, dinginnya, enak panas deh memang. Kita masuk musim hujan, bangun tuh susah. Nges awalkan kabeh. Ba'da Isya nges sholat pek. Oke, akhir malam bangun sholat di tenanaun, tidak selamat. Ya. Jadi ba'da Isya itu hanya untuk ibadah, untuk taklim. Makanya di sini Imam Nawawi ngasih catatan, wal muradu bil hadits alladzi yakunu mubahan fi ghairi hadzal waqt. Yang dimaksud bercengkrama yang mubah di waktu ini mah enggak boleh. Wa fi'luhu wa tarkuhu sawa, yang dikerjakan tidak juga enggak apa-apa, boleh. Di waktu ini mah enggak boleh. Ba'da Isya mah. Fa amal haditsul muharram aw al makruh fi ghairi hadzal waqt fa fi hadzal waqt asyaddu tahriman wa karahatan. Adapun obrolan yang haram, yang makruh, maka ba'da Isya lebih haram lagi, lebih makruh lagi. Itu yang dimaksud nggak boleh ngobrol ba'da Isya itu ngobrol yang kemana-mana yang haram. Enggak, ngobrol yang biasa-biasa juga makruh, nggak boleh. Komun haram, beki haram. Wa amaladi fil ghair, adapun ngobrol dalam kebaikan kamu dzakaratil ilm, seperti mudzakarah majelis ilmu, wa hikayatis shalihin, wa makarimil akhlak, ya, tentang membahas orang solih, akhlak mulia, wal hadits ma'dhaif, bercengkrama dengan tamu. Tentu tamu ada kebutuhan, piraku diusir, ya. Kitanya misalkan masih nyala lampu, ada tamu atau di janjian seperti kemarin, Pak Ustadz cenah punten abdi aya waktosna 9:30 wengi bade ka Pak Ustadz mangga cet. Nah jorohat teh waktuna ibadah cet namu, tapi bisi we betul perlu alhamdulillah Pak ngasih emas 50 gram buat masjid cenah. Tuh nya untung geus sunudon teh suudon. Mudah-mudahan bisa perlu teh bener gitu. Kan cen abdi mah damelna di pasar aya waktosna jam sakieu. Demikian juga wa ma'a talibi hajah, kalau ada keperluan cari obat misalkan malam-malam anak sakit nggak apa-apa. Hadisnya dari Abu Barzah, dan ini sudah kita tulis sering di buletin, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahun nauma qabla al-isya, membenci tidur sebelum isya, wal haditha ba'daha, dan ngobrol ba'da isya. Penjelasannya kalau tidur sebelum isya nanti kebablasan lewat waktu isyanya. Waktu isya kan sampai tengah malam. Kalau tengah malam standar Ustaz Sodikin duhur tingali, duhur enak 11:30, berarti tengah malam 11:30, ya. Lewat dari itu doraka geus ngajakeun, karena sare memang isya ngajakeun. Kalau tidur ba'da isya dan dia kemudian ngobrol ba'da isya, karena nanti akhir malam jadi susah bangun. Jangan akhir malam, subuh lagi kabaran baralaga no, jam 10 jam 11 ai tahajud teu percuma, ya. Kemudian dua hadis berikutnya dituliskan di sini Ibnu Umar, di mana Nabi SAW
pernah sholat isya di akhir hayatnya, kemudian salam, kemudian beliau bersabda, ara'aitakum lailatakum hadhihi, kamu perhatikan malam kamu ini, fa inna ala ra'si mi'ati sanatin la yabqa mimman huwa ala dhahril ard al yawma adun, karena 100 tahun berikutnya tidak akan ada satupun yang hidup sekarang dia masih hidup, pasti sudah meninggal semuanya. Maksudnya ini tausiah pada isya, boleh ya. Kemudian yang kedua, hadis Anas bin Malik di mana Nabi sudah qomat ini Bilal, tapi ada tamu yang mendesak. Nabi menghadapi tamu dulu di sisi masjid. Ini para sahabat menunggu sampai tertidur. Sholatnya sekitar jam 10 malam ya. Lalu kata Nabi, orang lain sholat lalu tidur, tapi kalian lan tazalu fi sholah man tadzartumus sholah, kalian mah tidur karena menunggu sholat, dihitung sholat. Nah, beda dikit, orang lain mah sholat tidur, kamu mah tidur karena menunggu sholat, tidurnya dihitung sholat. Tapi itu cuma 1 kali, dan sudah kita tuliskan di buletin tentang mengakhirkan waktu sholat isya ya. Tetap bagus diawalkan karena Rasul selalu seperti itu. Ini mah sekali-kali ketika ada tamu boleh diakhirkan, cuma tamu itu bukan tamu Persib, bukan tamu timnas, cuma ada tamu Persib siwala yang lalajo, lain tamu duniawi wungkul hiburan. Ini tamu penting, urusan keislaman mendesak ya, silakan boleh diakhirkan dan boleh ngobrol sesudah isya ya. Aku lo qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulina karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.